Dan terus terang setelah saya mengetahui ini, atau ya saya kenal dengan MMC, MTR Miliarder Club ya, itu saya menjadi sangat terbuka hati saya dan pikiran saya. Yang selama ini saya hanya tahu kulitnya saja, bahwa memang betul riba itu dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Alif Rohim. Saya dari Jakarta Selatan, tepatnya dari Bintaro. Terus terang saya tahu kegiatan ini itu kemarin dari salah satu media sosial saya. Dan role bisnis saya atau core bisnis saya adalah sebenarnya di jasa, yaitu jasa konstruksi dan jasa pengadaan barang. Ada juga sewa menyewa atau rental unit atau alat. Dan kantor juga sama di Jakarta, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya terus terang mempunyai atau berbisnis ini atau mempunyai PT ini dari tahun 2015. Dan terus terang setelah saya mengetahui ini, atau ya saya kenal dengan MMC, MTR Miliarder Club ya, itu saya menjadi sangat terbuka hati saya dan pikiran saya. Yang selama ini saya hanya tahu kulitnya saja, bahwa memang betul riba itu dosa besar. Karena hanya tahu kulitnya saja, akhirnya kurang begitu memperhatikan atau kurang begitu bersungguh-sungguh untuk menghindarinya, dan masih nyerempet-nyerempet, berani pinjam ke bank, berani pinjam ke BMT dan lain-lain. Nah, sebelum itu cerita saya lanjutkan, saya tahu komunitas ini ya, dari salah satu media sosial saya yang kebetulan beberapa hari terakhir atau minggu lalu itu selalu nongol di beranda saya. Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba yang nongol tuh selalu video ini gitu. Video tentang komunitas ini. Dan disitulah setelah beberapa kali nongol, saya lihat, saya baca, dan akhirnya saya buka semua video yang ada di situ. Nah, awalnya terus terang saya merasa, masa iya sih gitu? Mustahil kok ada orang yang punya hutang sampai ratusan miliar atau puluhan ya, itu bisa dengan mudahnya, belum ada 1 tahun, ada yang menceritakan 8 bulan, ada yang menceritakan 7 bulan itu bisa lunas. Disitulah saya menjadi penasaran, gimana sih caranya. Nah, dan kebetulan saya langsung merespon nomor telepon yang ada di situ. Saya kirimlah, iseng-iseng sebenarnya awalnya. Saya kirim WA. Terus kemudian auto reply gitu kan. Saya isi formatnya. Dan qadarullah, seperti saya itu dimudahkan, tahu-tahu langsung ditanggapi. Oke Pak, akan dihubungi oleh tim kami. Padahal sebelumnya saya baca, baik itu di YouTube ataupun di IG, komen-komennya saya baca itu tidak semuanya yang mereply atau tidak semuanya yang ngirim ke nomor tersebut itu langsung ditanggapi. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai sudah 3 bulan. Nah, disinilah saya menganggap, apa ini jawaban doa yang selama ini saya minta, bahwa saya itu pengen segera
dibebaskan oleh Allah dari semua beban-beban, terutama hutang yang mengandung riba. Akhirnya disitulah ketika saya ditelepon oleh tim, saya tanya banyak, karena ya walaupun saya sudah ada keyakinan seperti tadi, tetap enggak kok terus kemudian saya pasrah iya atau apa, tidak. Tapi saya tanya detail, ini sebenarnya komunitas apa, terus ini itu sebenarnya jualan atau apa, terus ini ada hubungannya sama MLM atau tidak, semua saya tanyakan. Dan alhamdulillah dari tim MMC bisa meyakinkan saya. Akhirnya saya mendaftar. Dan luar biasa, selama 4 hari ini terus terang saya beberapa kali menangis sendiri setelah mengetahui paparan-paparan atau penjelasan-penjelasan dari para coach yang sangat luar biasa. Mereka atau beliau-beliau semuanya itu sudah menjadi pelaku, artinya sudah menjalankan sendiri, menjelaskan bagaimana hukumnya kita riba, bagaimana kesulitannya kalau kita masih berhubungan dengan riba. Disitulah saya itu beberapa kali menangis sendiri. Ternyata mungkin selama ini beberapa doa yang belum diijabah oleh Allah itu ya ada hubungannya dengan riba yang masih ada di diri saya. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah dipertemukan dengan beliau-beliau para coach yang ilmunya juga sangat luar biasa, penjelasannya sangat luar biasa, yang semuanya bisa saya serap, walaupun pasti saya masih butuh bimbingan yang lebih banyak lagi untuk mengaplikasikan di lapangan. Bagaimana cara menghadapi pihak abang, apakah abang konven atau syariah, bagaimana cara menghadapi yang lainnya. Artinya kita sudah punya bekal yang cukup, sehingga sekarang ini tidak perlu lagi ada rasa takut, rasa kekhawatiran ketika kita menghadapi pihak-pihak si abang itu. Dan dengan ilmu yang telah diberikan selama materi PPTR ini, ya alhamdulillah saya merasa lebih tenang. Dan insya Allah sesuai dengan pesan dari para coach akan saya dakwahkan, akan saya tularkan ke keluarga, terutama keluarga dekat saya, sambil nanti ke teman-teman di sekeliling saya. Mudah-mudahan mereka semuanya tersadarkan bahwa memang tidak semuanya yang kita anggap tidak riba itu ternyata memang tidak riba. Tidak semuanya seperti itu. Setelah dibedah semuanya sesuai dengan hukumnya Allah, sesuai dengan hukumnya Rasul, sesuai dengan fikihnya seperti apa. Selama ini saya sendiri menganggap, wah ini kan syariah, sudah syar'i enggak riba. Ternyata salah. Ternyata ada kebatilan di dalam akad itu sendiri. Ternyata ada hal yang bisa menjadikan akad itu batal dengan sendirinya ketika kita kembalikan ke aturan Allah dan Rasul. Alhamdulillah, saya merasa ilmu yang saya dapat 4 hari ini meningkatkan keyakinan saya, meningkatkan keimanan saya, dan insya Allah saya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya betul-betul Allah secepatnya bisa membebaskan saya khususnya dan teman-teman semua yang ada di sini dari jeratan-jeratan hutang yang ada hubungannya dengan riba. Dan saran dari kami, saran dari saya, dari tim MMC, teruslah untuk berdakwah, teruslah untuk berbagi lewat media apapun, supaya ilmu yang sangat luar biasa ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi di seluruh Indonesia.
Dan jangan bosen-bosen apabila kami ini minta terus memberikan pertanyaan ataupun minta bimbingan kepada para coach, supaya betul-betul kami ini semakin mantap dan semakin yakin dengan apa yang akan kami lakukan. Teman-teman para peserta sudah menyatakan bahwa akan hijrah dan berusaha untuk membebaskan diri dari hutang yang berhubungan dengan riba, dan akan berusaha semaksimal mungkin dalam berusaha, umpama pun harus ada modal dari luar, tidak ada hubungannya dengan riba, supaya kehidupan kita betul-betul selamat di dunia maupun di akhirat. Keluarga kita mendapatkan keberkahan dari hasil pekerjaan kita. Untuk harga dalam mengikuti seminar atau acara ini, memang ketika di awal disampaikan oleh tim dari MMC, ya terus terang kaget, masa iya segitu gitu harganya. Ya cuman kembali karena dari tim di samping bisa meyakinkan ke kami akan hasil yang akan diperoleh dengan materi yang akan disampaikan, dan dari kami pun karena sudah membulatkan tekad, betul-betul niat kami meluruskan niat lah ya, untuk betul-betul bagaimana caranya, dan pengen membuktikan bahwa lewat wasilah ini betul-betul saya khususnya dan teman-teman semua pada umumnya itu bisa terbebas dari semua hutang yang berhubungan dengan riba. Artinya apa? Dengan nilai segitu, dengan nilai biaya yang harus kita keluarkan untuk mengikuti acara PBTR selama 4 hari ini, dengan apa yang sudah kami dapatkan, menurut saya itu termasuk murah. Karena ilmu ini belum pernah saya dapatkan di tempat manapun. Terus terang, saya juga dulu pernah ikut di pesantren kurang lebih 1,5 tahun, tapi tidak pernah membedah tentang masalah riba sampai sedetil ini, sehingga kami merasa yakin, sehingga kami merasa mantap harus meninggalkan riba. Dulu di pesantren ya hanya kulitnya, riba itu haram, riba itu jenisnya ini, dosanya seperti ini, tapi tidak sampai betul-betul detil bahwa akibatnya akan begini. Nah, dengan seperti itu, dengan biaya yang dikeluarkan tapi yang kita peroleh seperti itu, apalagi nanti insya Allah akan memudahkan, membantu untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kami. Nilai segitu tuh sangat-sangat murah. Nah, terus terang hutang saya dibanding dengan teman-teman yang lain tidak seberapa. Hutang saya nggak sampai 2 miliar. Dan kenapa kok sampai tadi kena hutang? Ya karena tadi mindset kami sebelum ikut ini, ketika kami mau mengembangkan bisnis, ya modal kemana lagi kalau tidak ke si abang. Mindset kami begitu dulu. Nah, makanya sampai ada hutang seperti itu. Sebenarnya hutang saya itu tidak hanya hutang perusahaan, artinya ada hutang pribadi. Hutang pribadi ini berhubungan dengan KPR. Nah, itu yang lumayan besar. Nah, ya kenapa kok ngambil KPR di abang itu? Ya karena pengertian saya waktu itu ketika sudah akad syariah ya selesai, nggak ada riba. Tapi ternyata setelah dibedah di sini, syariah itu lebih parah dari konvensional ternyata. Lebih parah dari konvensional. Jadi akadnya otomatis batil.
ketika kita kembalikan lagi sesuai dengan dalilnya yang disampaikan firman Allah dan yang disabdakan oleh Rasul, bersama diperkuat lagi oleh hukum-hukum fikih yang telah disampaikan oleh para coach kami di sini. Jadi ya setiap hari kami berdiskusi dengan teman-teman semua, ya sama-sama punya harapan yang sama, sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan wasilah mengikuti kegiatan PPTR ini, permasalahan inti kita yaitu menghindari riba, yang pertama, yang utama itu. Yang kedua adalah menyelesaikan semua hutang-hutang, segera Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dari saya, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kesan kami sangat luar biasa mengikuti acara PPTR yang 4 hari ini. Sebenarnya kalau menurut Ustadz Samsul ini belum semua, tapi karena memang waktu yang diberikan hanya 4 hari, ya akhirnya ya disampaikan intinya. Dan pesan kami kepada tim MMC, pokoknya sebarkan terus ilmu ini, tularkan ke semua orang, kalau perlu se-Indonesia supaya tahu, supaya betul-betul kita khususnya umat muslim semua terbebas dari yang namanya riba, dan usahanya semua menjadi berkah melimpah untuk kemaslahatan orang-orang terdekat kita. Dari saya cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.